Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema kita kalau merenungkan firman Tuhan ini sudah memberikan tema yaitu oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan. Tadi dalam kesaksian Pak Baman menyampaikan bahwa segalanya oleh karena Tuhan. Kalau berbicara tentang oleh karena Tuhan, berarti kita sedang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab utama terjadinya sesuatu. Penyebab utama adanya segala sesuatu adalah Allah. Allah lah yang menciptakan alam semesta dari yang gelap gulita, tidak berbentuk, tidak ada kehidupan dalamnya. Lalu oleh karena Tuhan menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dan memberikan akal kepadanya. Allah lah yang menghendaki dan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, baik itu hal-hal yang menyukakan hati kita maupun juga hal-hal yang menyakiti hati kita. Tentunya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Agar setiap orang dan seluruh alam semesta ini datang sujud untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Maka adakah sesuatu yang tidak disebabkan oleh karena Allah? Tidak ada. Kalau kita pun ada menjadi bagian dari suku Serawan, itu oleh karena Allah. Kita lahir di tengah-tengah keluarga kita yang ada saat itu semua karena Allah. Allah punya tujuan, Allah punya rencana bagi kita supaya apa? Supaya dalam keberadaan kita, kelebihan, keterbatasan, kesenangan, pergumulan, penderitaan dan sebagainya, kita pakai semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar. Ada dua hal yang harus kita renungkan dalam hidup kita, bahwa segalanya oleh karena Allah. Ada dua. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa apabila kita punya dan kita sampai hingga saat ini, itu oleh karena Tuhan. Untuk itu muliakanlah Allah dan jangan lupa diri. Apabila kita punya dan kita diberikan kekuatan untuk sampai saat ini, itu oleh karena Tuhan. Maka untuk itu muliakanlah Tuhan dan janganlah kita lupa diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahu cerita tentang kancil dan buaya? Bapak Ibu masih ingat cerita tentang itu? Cerita dongeng anak-anak dulu, anak-anak kecil. Ketika si kancil dalam keadaan terdesak, ya kan? Kakinya sudah ditarik oleh buaya dan siap untuk dimakan. Maka mulai keluarlah akal sehatnya. Akal sehatnya untuk menyelamatkan dirinya. Dia berbicara kepada buaya, "Hei buaya, kalau engkau makan semua, maka engkau tidak akan kenyang. Karena apa? Karena badan saya kecil. Kalian banyak. Tapi kalau kamu mau, saya akan membawa makanan di tempat Tuhan saya. Di situ banyak sekali makanan. Nanti kalian bisa makan sepuasnya sampai kenyang." Mendengar itu,
Buaya tentunya senang. Orang kalau lagi lapar, mendengar berita baik langsung rubek. Lalu buaya yang sudah menangkap kakinya si kancil mulai perlahan melepas. Ketika dilepas sedikit, buaya berkata, "Ingat janjimu, kau harus bawa makanan banyak supaya kami bisa makan." Aman, bos. Lalu selepas dari itu, tiba-tiba si kancil loncat. Lalu ketika dia sudah aman, dia mengatakan, "Makan itu." Karena saya sudah bebas, maka saya tidak lagi ada manusia. Apa yang terjadi? Si buaya dibohongi, si kancil senang. Itulah cerita si kancil. Kalau saya tidak lupa ceritanya, singkatnya seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian juga sederhananya hidup ini. Ada kalanya kita seperti si kancil dengan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan terdesak, mengalami persoalan bergumul, maka kita mengatakan, "Tuhan, aku mau setia kepada-Mu. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat. Tapi tolong Tuhan, jawablah, selamatkan aku." Ketika kita dipenuhi dengan banyak masalah, ada sakit penyakit yang mungkin begitu sulit untuk disembuhkan, kita seolah-olah begitu dekat dengan Tuhan. Kalau bisa, kalau ada sakit Yesus yang disalibkan di Golgota, sakitnya itu ada di sini, mungkin kita akan di situ dan perlu kita bawa Tuhan. Satu, kita ingin dekat dengan Tuhan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, ketika hidup kita sudah lama, jadilah kita seperti si kancil, mengatakan, "Tuhan, terima kasih. Kau sudah menolong saya, maka saya kembali ke jalan saya yang sebelumnya." Pada bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita belajar dalam kehidupan seorang Raja Daud, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sejak dia masih kecil, dia sudah disertai oleh Tuhan. Dia seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Tetapi dia mampu mengalahkan singa, binatang buas yang menyerang. Lalu yang luar biasanya Bapak Ibu, Daud dipilih dan dipanggil untuk menjadi seorang raja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya kalau kita mau perhatikan kehidupan Daud, adalah kehidupan yang sangat luar biasa enak. Dari posisi keadaan hidup yang sederhana, yang tidak diperhitungkan dalam keluarga, ketika ada putusan Tuhan untuk menghadap kepada orang tuanya, katakan, "Mana anakmu? Coba, Tuhan sudah mengirim saya, karena di antara anakmu ini ada yang menjadi raja." Lalu orang tuanya memilih siapa? Memilih kakak-kakaknya Daud, yang badannya kekar, secara kasat mata kita lihat ini meyakinkan. Daud tidak diperhitungkan. Ketika datang si Daud, maka seseorang mengatakan, "Tapi Tuhan,
Ini bukan yang dipilih Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan, dia masih kecil, tidak kuat dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang tidak dipandang oleh manusia, justru Tuhan pakai dipilih menjadi seorang raja. Dalam bagian firman Tuhan ini kita membaca, kita melihat Nabi Nathan menguraikan kembali kepada Daud ketika Nabi Nathan menyampaikan teguran kepada Daud. Nathan mengingatkan kembali Daud akan semua perbuatan-perbuatan Allah yang Tuhan kerjakan kepadanya. Nathan mengatakan, hai kau Daud menjadi raja itu oleh karena Tuhan. Tuhanlah yang memilihmu dan mengurapimu menjadi raja. Daud, engkau selamat dari kejaran tangan Saul. Itu bukan karena engkau hebat, tapi itu oleh karena Tuhan yang menyelamatkanmu. Daud, engkau menikmati hidupmu, bahkan engkau hidup dalam kemewahan, engkau hidup dalam kelimpahan, engkau hidup dalam kemegahan. Itu bukan karena engkau yang hebat, tapi itu karena Tuhan. Itu pemberian Tuhan kepadamu. Jika engkau berkuasa saat ini di atas bangsa Israel dan Yehuda, engkau bertahta menjadi seorang raja, engkau memiliki kekuatan, itu bukan karena engkau Daud, tapi itu karena Tuhan yang memberikannya kepadamu. Daud tidak pernah mengalami kekurangan dalam hidup. Kekuatannya begitu besar. Dia memiliki kejayaan semakin bertambah, semakin maju dan semakin naik. Itu semua bukan karena Daud yang hebat, tetapi itu oleh karena Tuhan. Apabila bangsa-bangsa itu ditaklukkan di hadapan Raja Daud, Daud menjadi disegani, Daud menjadi dihormati, bahkan Daud dikenal oleh banyak orang termasuk bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bukan karena Daud sekali lagi hebat, bukan, tapi itu karena Tuhan. Inilah yang Nathan mau sampaikan kepada Raja Daud. Kamu harus ingat, kamu harus tahu diri bahwa semua yang engkau punya, yang engkau nikmati saat ini, itu karena pemberian dari Tuhan. Bila engkau hidup selamat dari segala musuh-musuh, itu karena Tuhan, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau perkasa, tapi itu karena Tuhan. Semua sudah Tuhan berikan kepada Daud. Tetapi ayat 9 dikatakan, mengapa engkau menghina aku? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan apa yang kau lakukan sekarang? Tuhan sudah sangat baik kepada Tuhan, sudah memberikan begitu luar biasanya dalam kehidupan. Bahkan Tuhan katakan kepada Daud, seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi dan ini itu kepadamu. Tapi mengapa kau menghina aku? Mengapa kau menghina Tuhan yang sudah berbuat baik kepadamu? Itu kata Nathan. Mengapa engkau menghina Tuhan yang sudah menolongmu, yang sudah menyelamatkanmu, yang sudah memberikan engkau kenikmatan, memberikan engkau kuasa tahta dalam hidup ini? Lalu mengapa kau menghina? Wahai yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
segalanya Tuhan sudah berikan bagi Daud. Tetapi saya, ketika Daud memiliki semuanya itu, ketika Daud berada di puncak kekuasaan, di puncak tahtanya, ia justru lupa diri. Ketika segala kendali ada di tangan kekuasaannya Daud, apa yang dia ucapkan semuanya dikerjakan, apa yang dia minta semuanya ada. Semua orang takut di hadapannya. Yang mengira kehebatan kekuasaan tahta yang dia punya saat ini itu karena dia, mestinya Daud dari apa yang Tuhan berikan kepadanya memuliakan Allah dan menyenangkan Allah dari apa yang Tuhan sudah berikan. Sekali lagi, itu tidak dilakukan oleh Daud, tapi justru ia Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kekuasaan, tahta, kemewaan, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada Daud. Daud menggunakannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk apa? Untuk memuaskan segala keinginannya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi kesalahan Daud itu adalah ia menghamili istri orang lain. Itu dalam firman Tuhan. Dosa yang sangat sulit bagi setiap kita itu paling tidak ada tiga yang sangat sulit untuk kita hadapi dan kita butuh pertolongan daripada Tuhan untuk melawan. Apa itu? Yang pertama adalah tahta. Tahta membuat orang menjadi buta hati dan buta pikiran. Apapun dia percaya, dia lakukan asalkan dia punya tahta. Lalu yang kedua apa itu? Bahasa makannya apa coba? Mamonao? Makan gabian itu berhasil, kesuksesan atau kejayaan, kemakmuran. Orang bisa melakukan apapun asalkan dia sukses, asalkan dia maju, asalkan dia kaya raya, dia bisa melakukan apa saja. Saya tidak tahu kalau tempat ini pernah dengar namanya Gunung Kawi. Gunung Kawi itu tempat orang datang minta supaya mereka diberikan kekayaan. Datang kepada iblis, pesugihan. Supaya apa? Supaya dia punya harta yang berlimpah. Yang ketiga apa Bapak? Yang ketiga adalah perempuan. Dan Daud tidak jatuh untuk ditata, tidak. Daud tidak jatuh untuk kekayaan, tidak. Karena apa? Karena dia sudah punya itu. Tapi satu yang tidak bisa dikalahkan oleh Daud adalah perempuan. Ketika
ketika dia berada sedang berjalan di soto istana, yang melihat itu Batseba lagi mandi, wah, langsung disuruhnya pegawai-pegawai panggil suruh ke sini. Lalu pada pasal 11 ayat 5, Batseba menyampaikan kepada aku mengandung, ada masalah begini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan bahwa Daud itu begitu luar biasa kejamnya, segala akal, segala kemampuan, segala daya, semua apa yang dia punya, dia gerakan. Asalkan kesalahan yang dia lakukan itu tidak diketahui oleh orang. Asalkan kesalahan yang telah dia lakukan itu tidak ditimpakan kepadanya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca di pasal 11, kita akan membaca di situ bagaimana rencana-rencana Daud supaya dia lepas dari kesalahan. Yang pertama, Bapak Ibu, ia membujuk Uria di pasal 11 ayat 8. Di tengah-tengah peperangan yang sedang terjadi, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amon, tapi justru Daud memanggil Uria untuk pulang ke istana. Lalu Daud mengatakan, Uria, kamu sudah lelah, sudah capek, pulanglah ke rumah istirahat. Bapak Ibu, ini baik atau tidak? Tidak baik. Sepintas lalu kalau kita memperhatikan, kok Daud ini perhatian ya kepada Uria, kepada panglimanya. Dia sangat mengerti sepertinya. Orang lagi medan perang, lalu dipanggil, disuruh menghadap, setelah menghadap, lalu dia prihatin, dikatakan, sudah pulang lagi, istirahat di rumah. Apa yang dilakukan oleh Uria? Dia tidak pergi ke rumahnya, tapi dia beristirahat bersama dengan tentara-tentara. Ketika mendengar itu, Daud gelisah. Wah, ternyata dia tidak datang ke rumah. Kenapa? Apa yang menjadi penting di situ? Ketika Uria mau istirahat ke rumahnya, ketika Uria pulang ke rumahnya dan tidur di rumahnya, maka Daud punya alasan. Bukan aku yang menghamili dia, memang Uria lah. Suaminya sendiri, artinya dia bebas. Ini politik. Daud ini pintar politik karena dia memang seorang raja. Politik itu seolah-olah kalau kita pikir itu baik, tapi hati-hati itu menjerumuskan kita. Maka kita harus berhati-hati dengan baik. Lalu kedua kalinya Bapak Ibu di ayat 12, Daud meminta Uria menghadapnya lagi. Setelah berbicara, kenapa tidak tidur di rumahmu? Lalu Daud mengatakannya kepada Uria, baiklah kalau begitu, tinggallah 1 hari di sini. Tinggallah engkau 1 hari di Yerusalem, supaya engkau bisa istirahat. Seorang prajurit, dia katakan, siap. Tetapi sekali-sekali lagi, dia tidak tidur di rumahnya. Dia tidur di mana? Dia tidur bersama-sama dengan teman-teman para tentara. Cara yang kedua, gagal. Yang ketiga, apa lagi yang dilakukan? Ini Daud ini orang hebat, orang luar biasa. Apa lagi yang dilakukannya? Daud membuat Uria itu menjadi mabuk. Ayat yang ke-13, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Tujuannya apa? Tujuannya kalau mabuk dia tidak sadarkan diri, maka dia pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Aman dah. Tetapi apa yang dilakukannya?
ketika Uria mabuk, dia bukan pulang ke rumahnya, tapi dia tetap kembali tidur bersama dengan Tuhan. Cara yang pertama, jaga. Cara yang dia lakukan sudah 3 kali membujuk Uria supaya pulang ke rumah bersama dengan keluarganya. Berarti ada masalah. Karena apa? Karena Batseba sedang hamil. Daud berpikir, gelisah, takut, tetapi sekali lagi, karena dia seorang raja, dia orang yang terlatih dalam berperang. Pada ayat yang ke 14-15 Bapak Ibu, pasal 11 ayat 14-15. Bapak Ibu bisa baca di sini. Karena ketika Daud membujuk Uria tidak mau tidur di rumahnya, lalu Daud mengirim surat kepada Panglima Yoab, dikatakan, kamu taruh Panglima Uria di depan para prajurit dan pastikan dia mati dalam perang. Apa yang dilakukannya? Daud mengatur strategi perang, bukan untuk mereka menang melawan musuhnya, tapi bagaimana ia selamat dari kesalahan. Inilah yang saya sebut, Daud menyalahgunakan kekuasaan yang dia punya, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuaskan diri sendiri. Dia lupa ini. Yang mengatur strategi supaya Uria itu bisa mati. Lalu yang ketiga, dan kita lihat di situ pada ayat 25, ketika ada berita dan Daud mendengar bahwa Uria mati, Daud itu Bapak Ibu berbicara seolah-olah orang yang bijak. Dikatakan pada ayat 25, saya baca begini. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebab hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu hebatlah serangan kepada kota itu dan benturkanlah itu. Bapak Ibu, seolah-olah perkataan ini adalah perkataan yang memuatkan. Sudahlah, jangan engkau terlalu bersedih, memang begitulah di medan perang. Mati, ada yang mati, ada yang tidak. Begitulah. Seolah-olah orang ini adalah orang yang bijak, orang yang dewasa secara rohani. Tetapi sesungguhnya ada kerusukan yang dia simpan, ada kesalahan yang sudah dia kerjakan, dan dia mencoba menyembunyikan supaya orang tidak tahu. Itulah yang dikerjakan oleh seorang Daud yang menyalahgunakan kepercayaan Allah yang diberikan kepadanya. Ia hanya mau terlihat benar di mata orang dan tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya, atau bahkan ia mengakui kesalahan itu. Segala apa yang menjadi rintangan tantangan yang mencoba menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang dia mau, dia singkir. Bapak Ibu yang berkata dengan Yesus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Atau justru kekuatan yang Tuhan berikan kepada
berikan kepada kita, harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, segala akses yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai, kita gunakan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Apa? Bagaimana saya semakin maju? Bagaimana pekerjaan saya terus berkembang? Bagaimana keluarga saya terus maju? Tapi lupa bagaimana dalam dirinya Tuhan dapat dimuliakan. Seringkali kita berdoa, Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami. Lalu kalau Tuhan berikan kekuatan untuk apa? Kalau Tuhan berikan kesehatan untuk apa? Kalau Tuhan berikan kekayaan untuk apa? Kalau Tuhan berkati pekerjaan kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan kan, atau hanya untuk kita sendiri? Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita, maka kita harus memuliakan Tuhan dengan apa yang Dia beri. Melalui tubuh kita, melalui hidup kita, kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang harus kita renungkan melalui firman Tuhan ini. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa teguran Allah kepada kita adalah baik untuk kita. Oleh karena Tuhan menghendaki kita selamat, untuk itu bertobatlah dan relakanlah hati. Kita harus menyadari teguran Allah itu baik bagi kita. Oleh karena Tuhan menghendaki Bapak Ibu dan saya selamat, maka untuk itu bertobatlah dan relakanlah hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal apa yang paling telinga kita senang untuk mendengar? Hal apa yang paling senang kita dengar? Hal apa? Yang tentang pujian. Semua orang senang mendengar pujian, betul? Tidak ada orang yang tidak senang kalau mendengar pujian. Sekalipun ketika dipuji, pura-pura nggak mau senang. Orang senang kalau dipuji, orang senang kalau diangkat-angkat, senang itu. Lalu yang kedua, apa yang tidak paling disenangi oleh telinga? Apa ini? Bantu saya untuk menjawab. Apa yang paling tidak disenangi oleh telinga? Dia tidak suka mendengar itu. Apa? gosip, Apa? dina, gosip, Dihina. Masih belum betul. Teguran. Telinga itu tidak mau mendengar teguran. Ya. Telinga paling tidak suka mendengar ketika dia ditegur. Dia memang senang dipuji, tapi tidak mau ditegur. Karena Bapak Ibu, ya mungkin ada kita mungkin senang untuk menegur orang lain, tapi kita sulit untuk menerima ketika kita ditegur. Menegur orang lain kita nomor satu, tapi ketika kita yang ditegur, kita meronta, kita tidak menerima. Karena apa? Karena itu tidak menyenangkan telinga. Ya. Teguran itu adalah hal yang sangat sensitif. Makanya Bapak Ibu, karya tulis saya ketika saya diproses jadi pendeta adalah seni menegur. Kenapa? Karena teguran itu sangat sensitif. Atau ada di antara kita yang senang ditegur? Hah? Aku mau. Ada. Puji Tuhan.
Kalau aku salah, kita Iya, puji Tuhan. Ya. Senang kita betul. Kita ketika firman Allah itu menegur kita, dia senang. Tapi ada kalanya juga, ada juga yang melawan. Ketika firman Allah menegur kita. Sekali lagi, teguran itu adalah hal yang sensitif. Banyak hubungan menjadi tidak baik hanya oleh karena sebuah hubungan. Ada banyak para hamba Tuhan tidak disenangi oleh jemaat karena hamba Tuhan seringkali menegur. Ada banyak orang tua dibenci oleh anaknya hanya oleh karena orang tuanya menegur kesalahan anaknya. Ada banyak suami tidak teguran dengan istrinya hanya oleh karena istri menegur suami. Apa itu yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Itulah kenyataan hidup yang seringkali diri kita pun seperti itu. Tapi kita percaya bahwa sesungguhnya teguran itu baik bagi kita. Teguran itu bertujuan supaya ada perbaikan, ada perubahan terjadi dalam hidup kita, supaya kita semakin maju ke depan, bukan semakin mundur. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada bagian firman Tuhan ini coba kita perhatikan pribadi Daud. Bagaimana respon reaksi Daud sebagai seorang raja ketika ditegur kesalahannya oleh Nabi Nathan? Apakah Daud marah? Apakah Daud membela diri dengan memberi banyak alasan? Apakah Daud menolak teguran itu? Jawabannya, kalau kita memperhatikan pada ayat ke-12, ke-13, ketika Nabi Nathan menguraikan bahwa sesungguhnya orang yang jahat dan kejam itu adalah engkau Daud, dan dia menguraikan semua perbuatan Allah dalam hidupnya, dan Nathan menguraikan apa yang menjadi dosa kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Lalu apakah kata Daud? Mari kita baca di ayat 13a. Cukup perkataannya Daud saja. Kita membaca ayat 13 bagian A. Coba Bapak Ibu. Amin. Baik, kita membacanya bersama-sama. Cukup perkataannya Daud. 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. 1, 2 ya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu perkataan. Tidak banyak perkataan Daud. Apakah di situ ada penolakan Bapak Ibu? Tidak ada. Apakah di situ Daud karena dia ditegur oleh Nathan? Tidak ada. Apakah Daud menuduh orang-orang yang berdosa? Tidak ada. Apakah Daud memberikan banyak alasan untuk membela dirinya? Tidak ada. Ketika Daud ditegur oleh firman Allah melalui Nabi Nathan, Daud terbuka hatinya menerima teguran itu, dan dia menyadari mengaku, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, begitu sulitnya untuk kita menemukan orang yang mau mengaku kesalahannya. Aku sudah berdosa, saya sudah bersalah, itu kesalahan saya, ini kebodohan saya yang salah.
Sulit untuk kita menerima itu saat ini. Menemukan saat ini jauh sekali, itu sulit. Yang kita tahu saat ini adalah bagaimana kita mendengar yang sama bukan ini, tapi yang sama sih. Bukan ini, tapi sih. Mari kita belajar dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika teguran Allah yang dinyatakan melalui Nabi Nathan begitu keras, tetapi dia tidak marah. Bisa saja dia sebagai seorang raja, dia panggil itu para prajuritnya, tangkap penjarakan ini Nabi Nathan. Tidak sopan dia menuduh saya sembarangan. Dia bisa saja buat seperti itu, dia raja, dia punya kuasa, dia punya kekuatan, semuanya bisa dia lakukan. Tetapi sekali lagi, Daud tidak marah, tapi dia membuka hatinya untuk menerima teguran. Daud menerima teguran firman Allah atau teguran Allah kepadanya melalui hamba Tuhan. Dengan apa? Dengan hati yang lembut dan terbuka. Daud meresponi teguran Allah itu dengan baik. Daud mau bertobat, mau berubah, dan merelakan hatinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seberapa banyak firman Allah menurut kita? Adakah kita menurutkan hati kita seperti seorang raja Daud? Adakah kita meresponi firman Allah itu dan mau mengambil komitmen, saya mau bertobat, aku sudah berdosa? Atau ketika firman Allah itu berbicara, kita berkata, memang hal ini berkata, cari firman Allah yang cocok untuk saya. Pasti dia cari-cari tahu tuh apa kesalahan saya. Ketika khotbah langsung ditembaki saya. Firman Allah itu berguna untuk merubah hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Maka mari kita berubah dan belakang hati kita untuk dibentuk oleh Dia. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan Daud akan dosanya kepada Tuhan, itulah awal pemulihan. Pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita adalah orang yang berdosa, disitulah awal terletak sebuah pemulihan terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita. Maka jangan kita mengeraskan hati bahwa kita mengatakan kita bukanlah orang yang berdosa. Ketika firman Allah menyebut dan terjadi bagian kita, maka relakanlah hati kita untuk dibentuk, diubah oleh firman Allah. Karena apa? Perbuatan-perbuatan kita yang kita kerjakan di tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang tidak orang tahu, Tuhan ada di sana. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dosa apa yang kita kerjakan setiap saat, yang tidak seorang pun yang tahu, termasuk istri dan anak-anak kita. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan saat ini Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya, mau menyatakan kebenaran kepada kita.
Maka mari kita berdoa dan relakan. Raja Daud dalam perjalanannya Bapak Ibu tidak melewati perjalanan hidup ini begitu mulus, baik-baik saja tidak. Tapi dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa dalam kehidupan Daud, ia pernah melewati masa kelam dalam hidupnya. Ia pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya, yaitu melakukan kejahatan di hadapan Allah yang begitu besar. Tetapi ketika ia membuka hati dan mendengar teguran Allah kepadanya, yang mengaku dosa, lalu ia bertobat. Disitulah ia dipulihkan. Bahkan Tuhan memakainya dalam memimpin bangsa Israel. Tuhan Maha Tahu. Tuhan adalah Maha Adil. Maka sesuatu yang tidak orang tahu yang kita lakukan, justru Tuhan begitu tahu dan jelas. Maka untuk itu Bapak Ibu, pada saat ini mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan, hidup kita ini adalah oleh karena Tuhan. Untuk itu mari muliakanlah Allah dengan apa yang ada pada kita. Mari muliakan Allah dengan tubuh dan hidup kita. Dan jangan kita sampai lupa itu. Dan ketika teguran Allah dinyatakan pada kita melalui firman Tuhan, maka relakanlah hati kita dan bertobatlah. Sebab semuanya itu baik bagi kita. Oleh karena Tuhan mengasihi saudara, Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Perhatikan, kita harus menyadari apabila kita punya dan kita sampai hingga saat ini, itu oleh karena Tuhan. Maka muliakanlah Allah dan janganlah kita lupa. Yang kedua, sadarilah bahwa teguran Allah itu baik bagi kita. Oleh karena Allah menghendaki kita selamat, untuk itu bertobatlah dan relakanlah hati untuk hidup oleh Tuhan. Amin.